Kakak pengacu itu mendengarkan omongan siapa sih? Omongan si Nepos. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kayak nyamuk, cicak dia nih. Ih, kamu nonton ya. Bagaimana urus remisi 12 tahun? Tuh, kena kan lo? Nanti gua tuntut juga lu. Ya nggak gitu juga kali Teh sama Rizka. Pak. Tapi ini gara-gara kakak sih, kakak pengacara. Ngapain banding-banding? Gua perang aja sama dia, gimana saya? Fadel, lu kenapa banding? Tuh, kena kan lo? Ngeyel sih, dibilang gak usah banding. Banding ya 12 tahun lu dari 9 tahun. Gimana nanti orang tuamu dan abang-abangmu? Pusing, stres, mikirin lu di dalam 12 tahun. Gimana menurut Teh sama Rizka nih, gimana? Setuju nggak dengan keputusan banding dia atau tidak? Ini gue stres nih, dia masih muda. Siapa deh? Kalau gue sih setuju, karena menurut gue, karena Loli itu waktu yang kejadian dia itu masih di bawah umur, dan ini pembelajaran buat dia bahwa lain kali juga di luar sana jangan memacari anak di bawah umur. Tidak. Saya tidak setuju dengan ini, guys. Kenapa? Karena bagaimanapun ternyata ya, ini menurut dari pengakuan dari pengacaranya pada saat press conference. Katanya dia itu hanya ikut-ikutan setelah ini sudah terjadi. Nah, sekarang gue tanya, pengacaranya sampai sekarang belum ada preskon. Secara gue lihat yang udah preskon malah dari tadi dari orang lain. Pengacaranya mana muncul nggak? Nah, ini gimana nih pengacaranya, ini gimana? Klarifikasi dong, klarifikasi. Ini gimana hasil bandingnya 12 tahun? Tuh, makanya kemarin tuh jangan banding-banding. Tapi gue senang juga dia banding, berarti dia sekarang kembali ke penuntutan JPU. JPU menuntut 12 tahun dan kemarin diputus 9 tahun dan sekarang kembali ke penuntutan JPU 12 tahun. Masih muda. Justru masih muda, biar nanti dia keluarnya sudah matang. Ya nggak gitu juga kali Teh sama Rizka. Masih muda dikasih kesempatan untuk pembelajaran supaya lebih baik. Ini lagi katanya jiwa emak-emak. Ternyata gue lebih bapak-bapak. Jiwa mama gue, tetap gue menyayangkan kenapa sih lu bisa pacaran sama anak di bawah umur. Dan kita lihat kan kasusnya, katanya ada aborsion. Katanya 2 kali lo aborsionnya. Ini katanya yang kita ikutin. Pak Hakim dan Pak Jaksa, tarik lagi hukuman Fadel dari 12 tahun ke 9 tahun. Di penjaranya moga 3 tahun. Tak iya. Pak Hakim, menurut saya Pak Hakim itu sekarang saatnya sudah mantep banget ponisnya. Kembali ke 12 tahun itu benar sih Pak Hakim. Ini baru hakim ini keren ini menurut gue nih, karena hati nurani Nikita Mirzani, jeritan hati Nikita Mirzani. Nikita, Loli, maafkan Abang Fadel. Sebagai seorang mama, jeritan hati Nikita Mirzani kayak didengerin sih ini sama hakimnya saat. Tapi ini gara-gara kakak sih, kakak pengacara. Ngapain banding-banding? Kan Fadelnya jadi 12 tahun. Kakak pengacara gue suka gaya lu. Gimana ini? Ih, jangan pegang gue. Nanti gue tuntut juga lu. Gue di bawah umur juga tuh. Menurut gue ini udah lewat Isa. Menurut gue kakak keren. Kamu itu mendengarkan omongan siapa sih? Omongan si Nepos yang kamu denger. Keren sih menurut gue. Memang mau dikembalikan ke 12 tahun. Karena gue lihat mereka kan komal-komal. Antara si kakak, antara si Nepos, mereka komal-komal. Jadi kayaknya si kakak mendengarkan omongan Nepos. Keren kak. Ih, kamu nonton ya. Di ini lewat, aku di tag. Waktu kita di pengadilan kan di tag nih gue liatin. Wah, tadi gue juga mikir. Tapi apapun itu jangan khawatir Fadel. Satria Mulia Pataudi mendukungmu untuk bebas bersyarat ya. Urus remisinya, oke? Jangan dengarkan dia. Bagaimana urus remisi 12 tahun? Gila ini kok. 12 tahun. Ya, tapi apapun itu ya, buat kalian para terdakwa dan tersangka dan terpidana, pikir-pikir dulu kalau mau banding kalau buktinya sudah terbukti. Karena kalau kalian tidak terbukti bisa banding, tapi kalau sudah terbukti, walaupun kurang puas, hati-hati banding karena kebanyakan hukumannya
Tapi kemarin, lebih serem daripada film horor. Kenapa si kakak itu banding? Jadi menurut gue, kenapa mereka banding? Si kakak ini kuat pendiriannya bahwa katanya aborsi itu bukan dilakukan oleh si F. Tapi ternyata buktinya di pengadilan berarti ini semua dong. Ternyata ada andil Fadil di situ ya. Berdasarkan chatting-chattingan. Emang kalau chatting-chattingan bisa ya? Bisa kan, contohnya kalau misalnya ada kasus sindikat yang tidak melakukan tapi ada yang mengarahkan juga kena. Nah, contohnya. Makanya kembali ke 12 tahun. Kalau menurut gue sih waktu itu ya tetap ya gue berpikir ya kenapa sih harus banding. Tapi ya nggak masalah, gue juga senang aja 12 tahun karena gue pikir biar ada pembelajaran. Mami Teh sama Rizka, ini gimana ceritanya ini? Nah, gue paling tidak setuju kalau si Fadel 12 tahun di dalam, ya kan? Kenapa? Karena bagaimanapun dia membawa jati diri bangsa dan dia mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kan kemarin dia pernah menang itu dance. Gimana sih dance-nya itu ya? Di Malaysia. Tapi saat dia di luar bisa nari ya, nari jegang-jegang itu ya kan, kayak nyamuk, cicak di dinding. Iya, tapi di dalam kan dia juga bisa mengajarkan nari buat anak-anak. Mungkin ada anak-anak juga yang di sana masuk atau yang sebaya-sebaya dia masuk, dia bisa mengajarkan nari di dalam. Ini aku lagi nari. Kayak begini. Dia bisa mengajarkan nari 12 tahun. Siapa tahu dia keluar malah jadi guru tari itu di dalam. Ya, tapi kan mending dia ke internasional, ke Malaysia ke, ya kan? Atau ke Thailand, ya kan? Ke Filipina ke, harus begitu. Nama juga mengharumkan nama bangsa. Jadi Fadil harus cepat keluar ya. Nggak boleh di dalam lama-lama. Jadi tolong Pak Hakim turunkan lagi ya hukumannya Fadil. Please. Ya ini kan masih ada lagi kesempatan dia untuk naik lagi, masih ada kesempatan, belum putus juga kalau dia mau naik. Tapi kalau menurut gue udahlah terima aja 12 tahun. Toh lu bisa jadi guru. Apa naik di kasasi? Naik di kasasi? Bisa. Mudah-mudahan lebih ringan 3 tahun Fadel, gue yakin ya. Gak mungkin dari 12 tahun ke 3 tahun. Ya protes lah itunya, mana mungkin. I don't care, pokoknya Fadel harus bebas karena dia adalah penari profesional di Indonesia. Gak apa-apa Del, lu tetap aja 12 tahun di dalam. Lu keluar status lu guru tari di dalam lapas. Epilepsi. Ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ya tapi tenang aja guys ya, gue tahu banget ya, nanti kan di dalam pengadilan itu, di dalam penjara itu ada remisi, ya kan? Betul. Hari libur, hari besar dapat potongan, ya kan? Terus berkelakuan baik, tidak berantem, terus mengajarkan seolah-olah menjadi guru di sebuah bidang, begitu kan? Prestasi juga loh. Prestasi. Nah jadi nanti kira-kira ya kebanyakan itu menjalaninya setengahnya, misalnya 12 tahun, dalamnya 6 tahun. Tapi tetap lama guys. Ya tapi bagaimanapun juga memang remisi ada ya. Tapi bagaimanapun juga ini menurut gue diputus 12 tahun ini adalah menjadi pembelajaran terberat buat dia ya, pembelajaran terberat. Maupun nanti ada remisi sampai kasasi. Tapi kan kemarin kalau nggak salah tuntutannya itu 15 tahun totalnya dan dituntut sama JPU 12 tahun, berarti turun dong. Dan diputuskan kemarin 9 tahun, berarti turun dong. Dan karena dia banding naik lagi 12 tahun, nanti salah dia kasasi, gue nggak ngerti apa yang nanti bisa turun, apa bisa bebas, gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue nggak mungkin kalau bebas, karena dari 12 tahun ke bebas itu pasti yang demo nanti Niki. Terus kalau 15 tahun berarti dalam 7,5 tahun. Ya kalau ada remisi lama. Tapi kan dia masih muda. Guys, tetap lama. Ya udahlah, kita tunggu updatean dari kakaknya pengacara ya guys ya. Kalau begitu sehat-sehat buat lo Fadel. Jangan bikin ulah lagi ya. Langsung saja bye-bye Fadel. Buat Fadel, kamu bagaimanapun juga tetap nari di sana karena kamu sudah berprestasi. Ya aku dukung, walaupun aku tidak dukung dengan tingkah laku kamu.